Pagi. Untuk pertemuan pertama kita di semester 2, kita akan membahas materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit yang bisa kalian lihat di buku paket kimia halaman 143 di bab 4. Oke, untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa itu larutan? Larutan ialah campuran yang homogen yang terbagi menjadi zat terlarut dan zat pelarut. Untuk zat terlarut adalah zat yang jumlahnya sedikit, sedangkan zat pelarut zat yang jumlahnya banyak. Contohnya larutan gula. Zat terlarutnya ialah gula, zat pelarutnya ialah air, ya. Jumlah gula itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah air. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibagi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Untuk larutan elektrolit ialah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kenapa dapat menghantarkan listrik? Karena larutannya terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Ya, syaratnya ion-ionnya bergerak bebas sehingga dia dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit dia tidak dapat menghantarkan listrik karena larutannya tidak terionisasi. Ya. Lalu untuk larutan elektrolit dibagi dua lagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Perbedaannya untuk elektrolit kuat dia terionisasi sempurna. Dan derajat ionisasinya atau simbolnya alfa itu sama dengan 1. Lalu dia reaksinya irreversible. Sedangkan elektrolit lemah dia terionisasi sebagian larutannya dan memiliki derajat ionisasi kurang dari 1 lebih dari 0. Ilustrasinya seperti ini untuk yang elektrolit kuat. Kita ada NaCl nih ya. Ada NaCl garam, kita masukkan ke wadah yang berisi air. Lalu NaCl-nya akan terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Maksud dari terionisasi sempurna, si NaCl ini dia seluruhnya nih, ini irreversible ya, reaksi berkesudahan. Seluruh NaCl ini akan terionisasi menjadi ion-ion positif berupa Na dan ion-ion negatif berupa Cl-. Ya, dia habis bereaksi dengan air berubah menjadi ion Na+ dan Cl- di sini. Sedangkan untuk elektrolit lemah terionisasi sebagian, maksudnya seperti ini. Contohnya asam cuka CH3COH, dia reaksinya reversible ya. Dia dapat balik lagi. Misalnya di sini asam cuka kita masukkan ke dalam wadah yang berisi air, maka asam cuka ini akan menjadi anion CH3COO- dan kation H+. Tapi yang anion CH3COO- dan kation H+ ini akan bereaksi kembali menjadi CH3COH ya. Untuk NaCl dia seluruhnya menjadi kation Na+ dan anion Cl-. Namun untuk elektrolit lemah dia CH3COH-nya berubah menjadi anion CH3COO- dan kation H+. Namun anion dan kation ini akan bereaksi kembali membentuk CH3COH sehingga dia terionisasi sebagian. Ya, ion-ionnya berkurang karena ada yang membentuk kembali menjadi CH3COH. Jadi dalam wadah ini ada CH3COO-, H+, dan CH3COH. Sedangkan di wadah NaCl dia hanya ada ion Na+ dan Cl-. Ya. Perbedaannya di situ. Di sini dia seluruhnya terionisasi sempurna menjadi Na+ dan Cl-, sedangkan elektrolit lemah dia terionisasi sebagian karena anion dan kation CH3COO- dan H+ ini akan terbentuk kembali menjadi CH3COH. Nah, di situ maksudnya. Ya. Untuk elektrolit kuat di alat menguji listrik, alat menguji elektrolit, ciri-cirinya untuk elektrolit kuat dia lampunya nyala terang ya, dan di wadahnya menghasilkan gelembung gas yang banyak. Itu ciri-cirinya. Contoh larutannya untuk asam kuat ada HCl, Hi, H2SO4. HF bisa, HBr bisa. Ya, ciri asam itu dia H di sini nih. Untuk basa, contoh larutan basanya, basa kuat dia ada LiOH, NaOH, KOH. Ya, untuk basa dia cirinya di sini dia ada OH-nya. Sedangkan untuk garam NaCl, KBr, dan CaSO4. Nanti kalian pelajari untuk garam di kelas 11 ya. Lalu untuk elektrolit lemah ciri-cirinya
nyala lampunya redup. Lalu gelembung gasnya yang dihasilkan sedikit. Contohnya untuk asam lemah CH3COH ya, ini asam cuka HCN. Untuk basa lemah contohnya AlOH3 dan ZnOH3. Dan masih banyak contoh yang lain. Untuk larutan non elektrolit ya, yang tidak dapat mengantarkan listrik, dia tidak ionisasi sehingga tidak ada gelembung gas yang dihasilkan. Karena tidak ada gelembung gas yang dihasilkan, maka nyala lampunya mati. Nah, sekian materi sampai di sini. Kita lihat di latihan soal halaman 147 yang nomor 1, mengapa NaCl padat tidak dapat mengantarkan listrik tetapi NaCl cair dan larutan NaCl dapat mengantarkan listrik. Hal itu disebabkan karena NaCl dalam wujud padat, ion-ion di dalamnya tidak dapat bergerak bebas ya. Sedangkan dalam wujud cair dan larutannya, NaCl dapat bergerak bebas ion-ionnya dan dapat mengalirkan elektron akibat ion-ion yang dapat bergerak bebas sehingga dapat mengantarkan listrik. Oke, next ini percobaan, kita coba ke nomor 4, percobaan pengujian larutan dengan alat uji elektrolit ya. Tadi alat uji elektrolit didapatkan hasilnya seperti ini. Untuk larutan A, lampunya nyala dan elektrodenya banyak menghasilkan gelembung gas. Untuk larutan B, dia tidak menyala, namun di elektrodenya sedikit menghasilkan gelembung gas. Untuk larutan C, lampunya tidak menyala dan gelembung gasnya pun tidak ada. Untuk larutan D, lampunya tidak menyala, namun ada sedikit gelembung gas. Untuk larutan E, lampu yang dihasilkan dia nyala dan di elektrodenya banyak gelembung gas. Berdasarkan data di atas, tunjukkan mana yang termasuk larutan elektrolit dan non-elektrolit, serta larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk elektrolit dan non-elektrolit. Untuk elektrolit yang pertama ciri-cirinya dia lampunya menyala dan menghasilkan gelembung gas. Kita lihat di sini ya, menghasilkan gelembung gas. Ini ada yang A, B, D, dan E ya. Maka yang termasuk larutan elektrolit itu A, B, D, E. Sedangkan non elektrolit ialah yang C ya, tidak ada gelembung gas. Lalu untuk membedakan mana yang kuat dan mana yang lemah, untuk elektrolit kuat, maka dia yang menghasilkan banyak gelembung gas dan lampunya menyala, itu yang AE ya. Sedangkan yang elektrolit lemah, dia hanya sedikit menghasilkan gelembung gas, maka yang lemah ialah B dan D. Lalu nomor 5, tuliskan reaksi peruraian dari larutan K2SO4 HNO3 Fe2SO4 3 kali dan BaNO3 2 kali. Di sini kita udah pelajarin di ikatan kimia yang ion ya, yang ion. K2SO4 berarti di sini menjadi 2K plus SO4 2- ya. Ionnya harus sama, ini 2 plus, ini 2-. HNO3 menjadi H plus dan NO3-. Nih, ionnya juga sama, plus dan min 1-1. Lalu untuk Fe2SO4 3 kali, di sini menjadi 2 Fe3 plus dan SO3 SO4 2-. Nah, nih ya, ini sama 6- dan 6 plus sama ionnya. Lalu ada BaNO3 2 kali menjadi Ba2 plus ya, golongan 2A, Ba2 plus dan 2 NO3- ya. 2 plus dan 2- sama. Oke, sekian.